في كل نفحة ونفس بعدد كل معلوم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة بدوام ملك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها. وفي رواية الطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: المساجد بيوت الله في الأرض تضيء لأهل السماء كما تضيء نجوم السماء لأهل الأرض. وفي رواية البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. وفي رواية الغدو والرواح إلى المسجد من الجهاد في سبيل الله. وفي رواية الطبراني عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ألف المسجد ألفه الله. Jadi hadis. من ألف المسجد ألفه الله. Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi Agung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ahabbul bilad," tempat yang paling dicintai oleh Allah. Ahabbu yang paling dicintai, bilad negeri maksudnya tempat mana saja. Ilallah di sisi Allah Ta'ala, masajiduha adalah masjid-masjidnya. Di mana-mana tempat, di mana-mana benua, di mana-mana wilayah, tempat di situ yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah masjid-masjidnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dari Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata bahwa al-masajidu buyutullahi fil ardh. Masjid-masjid di mana saja itu adalah rumah-rumah Allah di muka bumi. Rumahnya Allah di muka bumi itulah masjid-masjid. Seperti apa dampaknya masjid di sisi penghuni-penghuni langit? Tudhi'u li ahli sama, menerangi penghuni-penghuni langit. Kelihatan cemerlang begitu dilihat oleh orang dari penghuni langit. Para malaikat melihat ke bumi ada yang kelap-kelip cemerlang. Nanti tingkat kecemerlangan cahayanya tentu bergantung kepada amalnya. Seperti apa? Kama tudhi'u nujumus sama'i li ahli al-ardh. Seperti mana bintang-bintang di langit menerangi penghuni-penghuni bumi. Ada satu bintang yang sekedar kelap-kelip aja. Ada nanti bintang yang memang cahayanya lebih besar sehingga dampaknya juga lebih besar ke bumi, cahaya terangnya. Nah, seperti itulah satu masjid nanti lebih hidup amalannya, nanti akan lebih menerangi ahli-ahli langit penghuni. Nah, Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari juga bersabda, "Man ghada ila al-masjid aw raha," barang siapa sahaja yang pergi baik di pagi hari menuju masjid ataupun di petang hari, a'addallahu lahu nuzulahu minal jannah. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan untuknya satu hidangan di dalam syurga. Satu hidangan di dalam syurga setiap kali satu orang itu pergi ke masjid. Nanti pagi pergi ke masjid, satu hidangan disiapkan di syurga. Petang pergi lagi, satu hidangan dalam syurga. Besok pagi pergi lagi, satu hidangan. Kita cuma seminggu sekali hidangannya. Cuma seminggu sekali, itu pun kecil-kecilan. InsyaAllah besok Jumat Maulid ya, Jumat yang akan datang. InsyaAllah agak besar sedikit nanti. Apa bahasa kita ini testimoni sebelum ke syurga.
Setiap kali, jadi kita bisa membayangkan seperti apalah sudah banyaknya hidayah dan hidangan Allah siapkan di surga untuk ahli masjid. Setiap perjalanan yang menuju masjid satu hidangan. Perjalanan ke masjid satu hidangan. Dan kita jangan bayangkan hidangan surga itu levelnya itu seperti hidangan maulid kita. Sama sekali tidak. Apa saja yang dikaitkan dengan surga, kata Nabi, apa saja yang dikaitkan dengan surga, apakah kemuliaannya, keagungannya, kenikmatannya, kemanisannya, keindahannya, kelezatannya, apa saja, maka ini standarisasinya ya, mala ainun ra'at, yang mana biji mata manusia di dunia ini nggak pernah lihat. Nah, itu standar. Seperti apapun kita lihat dasarnya enggak seperti itu. Ini standarisasi surga, apa saja yang dikaitkan dengan surga, hidangannya, nikmatnya, lezatnya, apa saja. Wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbil bashar, dan tidak pernah terbetik, enggak pernah terlintas di hati manusia. Mau kita bayang-bayang kayak apa saja, kita bayang kayak apapun dahsyatnya, selagi masih bisa dijangkau oleh bayangan, berarti belum seperti itu. Coba bayangkan, kira kayak mana hidangannya. Allah Ta'ala menyiapkan baginya dari setiap perjalanannya, baik pagi maupun petang menuju masjid, hidangannya dalam syurga. Kullama ghada aw rahat, setiap kali dia berangkat menuju masjid, baik pagi maupun petang. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Kabir dari Abi Umamah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ghudu war-rawahu ila al-masjid min al-jihad." Berjalan, pergi menuju masjid baik pagi maupun petang hari merupakan jihad fi sabilillah. Min al-jihad fi sabilillah. Kita sering mendengar apa itu jihad fi sabilillah. Macam banyak ta'rif definisi, tapi yang jelas namanya jihad mesti melawan hawa. Itu aja. Jihad dalam bentuk definisi apapun, inti daripada jihad adalah mengendalikan atau bahkan melawan hawa. Nah, ini juga begitu. Ke masjid pagi hari, ke masjid petang hari, Nabi katakan minal jihad fi sabilillah. Tadi saya terlintas di benak mengenai apa saja yang dikaitkan dengan surga, itu standarisasinya nggak pernah terlihat di mata, nggak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah mampu terbetik, terjangkau oleh lintasan hati. Nah, seperti apa itu? Ini sekedar yang diceritakan oleh Nabi kepada sahabat, supaya para sahabat itu tertanam dalam hati mereka kecintaan kepada janji-janji. Itu satu orang ketika sudah mau masuk dalam surga, kata si fulan, fadkhuluha bisalamin aminin, silakan masuk dengan selamat, sejahtera dan aman. Begitu sampai saja di depan pintu gerbangnya, dia melihat begitu indahnya gerbang surga yang dia akan memasukinya. Kalau bahasa kita itu tanu, nyentuh itunya, ornamen. Sibuk di situ sehingga Allah menyapa, wahai hamba, apa enggak kepingin masuk? Kok kamu sibuk terus dengan pintu gerbang? Tahu kamu sudah berapa lama kamu sibuk dengan pintu gerbang yang kamu sentuh tadi? Kamu sudah sibuk di situ 100 tahun. Ada orang mau bertamu ke rumah seseorang, saking kagumnya dengan pintu gerbangnya jadi berjam-jam situ, lupa menekan bel, lupa ketok, assalamualaikum, di situ aja ada, nggak ada. Ini Allah katakan, tahu kamu berapa lama kamu situ sama pintu gerbang itu? 100 tahun. Subhanallah. Masuk. Ketika masuk, ini ceritanya ini panjang ini. Salah satu di antara hidangan surga itu buah-buahan. Ya, buah-buahan itu seperti yang kita kenal di dunia ini, tetapi jelas kualitasnya ya. Di dunia aja dalam satu kedai aja ada satu jenis buah, tapi itu ada
Ya kalau yang ini 20.000 Pak, yang ini 30, yang ini 80, yang ini 100, tingkat-tingkat. Dicontohkan, Nabi mencontohkannya dengan buah pisang. Pisang ini termasuk buah-buahan yang baik dan berkualitas. Diceritakan oleh Allah Al-Quran dalam surah Al-Waqiah. Fi sidrin makhdud wa qalhin mamdud. Pisang yang disusun. Lihat susunan tandannya aja sudah indah. Makannya makan. Buang kulit ke belakang. Makan. Kata Nabi, nikmatnya itu satu buah itu ya 69 atau dalam riwayat yang 70 kali lipat kenikmatannya dari nikmat buah yang paling nikmat dalam syurga, dalam dunia. Nanti ketika makan yang kedua, kelipatan nikmatnya 70 kali dari yang pertama. Makan lagi yang ketiga lebih nikmat 70 kali lipat dari nikmat yang kelipatannya ini. Makanya jadi penasaran, makan lagi disapa oleh ribuan malaikat. Mas, Abu, tunggu, adun. Si budan mau pisang buana teringat mon yang lain. Yang mantong le yang lain. Pisang berapa lama kamu tahu sibuk dengan pisang? 70 tahun kamu sibuk dengan pisang. Kamu lihat ke belakang, lihat itu bukan pisang seperti dulu. Dan ini diceritakan dalam hadis. Makanya ya Allah, ini salah satu bentuk keredaan Allah ya. Salah satu bentuk keredaan Allah yakni syurga. Ini salah satu di antara perkara yang Allah Ta'ala janjikan siapkan bagi mereka yang menggerakkan dirinya menuju ke rumah. Sudah ya? Ini hadis terakhir dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi Abu Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man alifa al-masjid," barang siapa yang hatinya mencintai masjid, alifahullah, pasti Allah Ta'ala pun mencintainya. Seperti apa yang namanya cinta ini? Kan keadaan hati ya. Kalau kita tanya cinta itu warnanya apa, kan nggak ada yang tahu kita. Atau bentuk cinta itu seperti apa bentuknya, kan nggak kelihatan. Apa bulat, apa lonjong, atau kayak bentuk love. Misalnya cinta itu bentuknya kayak daun talas, kan sering digambarkan gitu kan. Apa memang ya begitu bentuk cinta? Ulama mengatakan begini dalam kitab-kitab tasawuf ya, cinta itu nggak bisa digambarkan kecuali bagi orang yang tidak ada yang paham cinta, kecuali orang yang pernah jatuh cinta. Menjelaskan cinta kepada orang yang tidak pernah jatuh cinta itu sulit dan nggak bisa pernah digambarkan. Tetapi dia bisa dikenali dengan tanda-tandanya. Cinta itu bisa dikenali dengan tanda-tanda cinta. Di antara tanda cinta, pengorbanan. Orang kalau sudah cinta mesti siap korban. Itu tanda cinta yang paling jelas adalah pengorbanan. Waktunya dia korbankan untuk yang dia cintai. Hartanya dia korbankan untuk yang dia cintai. Perasaannya dia korbankan untuk yang dia cinta. Kalau untuk menggambarkan cinta bentuknya seperti apa, tidak bisa digambarkan. Hanya saja kata ulama, cinta bisa dikenali melalui tanda-tandanya. Orang yang menggunakan waktunya untuk masjid, orang yang menggunakan hartanya untuk masjid, orang yang memenuhi perasaannya, hatinya dengan masjid. Inilah tanda orang yang mana hatinya mencintai masjid. Masya Allah. Maka hatinya dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kita renung-renung. Nabi hijrah meninggalkan kampung halamannya Mekah ke Madinah. Di Madinah namanya tempat baru.
Rumah belum punya. Bahasa kita kan rumah itu kan tinggal menetap dengan anak istri. Itu belum punya, tapi yang difikirkan Nabi begitu sampai apa? Masjid. Emang kalah penting rumah daripada masjid? Kalau bahasa kita ya jelas memang iya, buktinya faktanya Nabi begitu. Ketika Nabi pindah hijrah ke Madinah dan Mekah, belum punya rumah tempat tinggal beliau. Beliau punya istri, beliau punya anak, beliau harus ganti pakaian, beliau harus tidur malam, istirahat siang, dan terus terang harus tanggalkan pakaian kelak begitu. Dan rumah sangat dibutuhkan, tapi ketika itu beliau belum punya rumah. Sahabat-sahabat yang hijrah juga belum punya rumah. Tapi begitu duduk musyawarah dengan sahabat, apa yang mereka pikirkan? Bangun. Jadi kalau kita cerita luar biasa, akan sangat terasa betul kepentingan masjid bagi umat. Sehingga secara ringkas ulama mengatakan jantung dari satu negeri adalah masjid. Jantung kampung masjid, jantung mungkin masjid, jantung kecamatan masjid. Jantungnya bumi adalah masjid. Itu Pak Ka'bah Baitullah selagi aman begitu. Insyaallah dunia ini masih tetap akan berputar. Tapi begitu nanti Ka'bah Baitullah nanti akan terjadi, akan dibobok, akan dibongkar dan akan hancur, keping per keping. Nabi ceritakan, datang satu orang dari Ethiopia, Habasyah, akan membongkar dinding-dinding Ka'bah, bata per bata, keping ke keping untuk menghancurkan Ka'bah. Ketika itulah dunia ini akan dihancurkan oleh Allah. Jadi jantungnya bumi itu masjid, jantungnya satu negeri masjid, jantung kampungnya ke masjid. Selagi masjid Allah masih hidup, masih bercahaya, insya Allah. Kalau bahasa kita ini mantongna page nangger. Betul. Page gampung, page nangger nyan ke rumah Allah masjid. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Apa yang kita bisa buat untuk menggembirakan Allah dengan kita respect kepada rumah Allah. Datang orang, Pak, datang orang ke rumah kita. Tiba-tiba kita nggak kenal orangnya. Tiba-tiba orang ini datang bawa batu, bawa bata, bawa someng, apa lagi? Bawa apa material PVC, bawa ini. Apa ini? Saya kok tiba-tiba hati kalau diizinkan, ingin memperluas rumah ini. Masa orang nggak kenal sama kita, tiba-tiba dia memperluas, mengecat rumah ini, mengingat satu kantung hanya disiapin. Saat persiapan dengan bunga-bunga untuk mengindahkan tamannya disiapin. Hati saya kok tergerak untuk menata rumah. Kira-kira jangan atau silakan gimana? Datang tiba-tiba saya kok lupa sama Pak BKI. Saya kok tiba-tiba kepingin apa? Jadi sebelum Ramadan kita cat lapis lagi masjid. Misal, kok saya tiba-tiba, artinya dia memberikan hartanya, pikirannya, tenaganya, waktunya untuk mengimarahkan masjid ini. Seperti apa senangnya pemilik masjid ini. Dan pemilik masjid hakiki adalah Allah. Bukan Pak Mungkin, bukan BKI, bukan Ibu Syi. Pemilik masjid yang hakiki adalah. Maka itulah jawabannya Abdul Muttalib, kakek Nabi. Ketika tentara Abraham masuk kota Mekah, ada onta-onta orang Mekah disandra semua. Abdul Muttalib termasuk 100 atau 200 ekor unta yang tersandra. Saya ngambil unta saya. Ya, kamu tokoh masyarakat Mekah, datang kok yang kamu pikirkan unta kamu. Kenapa bukan Ka'bah yang mau kami hancurkan? Apa kata Abdul Muttalib? Oh, kalau unta itu tuannya saya. Tapi kalau Ka'bah yang boleh menghancurkan itu tuannya adalah Allah. Allah yang akan mengurus, Allah yang akan menjaga, Allah yang akan mengambil alih.
Abdul Muthalib jauh hari sudah paham pemilik hakiki Ka'bah Baitullah adalah. Masa iya kita sampai sekarang nggak paham pemilik hakiki masjid Allah di muka bumi adalah orang yang respek besar kepada masjid, tentulah akan menggembirakan Allah. Makanya dalam bentuk yang ringkas Allah Ta'ala dikatakan man alifal masjidah alifah. Barang siapa yang mencintai masjid, maka dia akan tandanya ia mencintai Allah. Ulama katakan kecintaan kepada Allah ini adalah bias dari cintanya Allah kepada seorang hamba. Ketika Allah mencintai seorang hamba, pasti Allah tanamkan dalam hatinya kecintaannya kepada Allah dan dengan apa saja yang ada kaitannya dengan Allah. Kehadiran dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Ini adalah bahtera untuk kita menghadapi fitnah yang makin hari akan makin besar ke depan. Fitnah yang akan datang pada umat ini seperti tali tasbih yang putus. Tasbih yang putus talinya terus ada di sana. Nah, rumah Allah masjid adalah bahtera bagi kita untuk menghadapi badai fitnah yang akan datang. Ulama mengatakan bahkan masjid bagi umat ini seperti bahtera Nuh di zaman tufan besar. Maka tidak dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Yuk sama-sama kita pikirkan apapun yang kita bisa buat untuk memakmurkan masjid kita. Maka kita berikan apapun yang bisa kita buat untuk memakmurkan. Yang penting ketika kita melakukannya dengan musyawarah. Kepentingan musyawarah sampai dalam Al-Quran itu ada satu surah namanya surah Asy-Syura, surah musyawarah. Karena kalau nggak musyawarah walaupun niat baik, nanti juga hasilnya nggak maksimal. Suami istri yang saling mencintai ini Pak, suami cinta benar sama istrinya, istri juga seperti itu. Masing-masing mau korban untuk pasangannya. Si suami punya sepeda, tapi bannya cuma satu, ban depan, ban belakang nggak ada. Istri juga begitu, punya anting cuma sebelahnya nggak ada. Maka karena cintanya istri kepada suami, istri berpikir, ya suami punya sepeda, tapi roda cuma satu, ini nggak bisa dipakai juga untuk jalan, nggak bisa digunakan. Sudahlah, ku korbankan aja anting yang sebelah ini, ku jual, ku belikan untuk roda sepeda. Mau buat surprise, dalam musyawarah. Pergi ke toko mas, dijual uangnya beli uang sepeda. Mau buat surprise. Suami pikirannya sama. Ya, istri harusnya sempurna cantiknya dengan sepasang anting cuma sebelah. Udahlah, ini ban cuma sebelah, ban cuma satu, nggak bisa dipakai juga. Udahlah, mau buat surprise, dijual ban yang satu. Ke toko ban dijual, pergi ke toko mas untuk beli anting. Mau tidur malam, mau buat surprise masing-masing. Ini ada hadiah dari hadiah. Ini itu apa? Ya, pasang satu lagi bisa dipakai abang senang paling gak kecil ya. Abang buat membuat surprise untuk kamu. Ini anting. Nah, kamu anting cuma sebelah. Ini biar lengkap ya, abang. Tadi jual anting. Si istri jual anting untuk beli ban hadiah untuk suami. Si suami beli anting dengan jual ban sepeda. Niatnya bagus nggak? Tanda cinta bukan? Pengorbanan bukan? Semuanya bagus. Tanda cinta, pengorbanan, macam-macam. Tetapi sebab tidak musyawarah, sepedanya bisa jalan. Ini tetap nggak bisa jalan. Istri walaupun dibeliin anting sebelah lagi, tetap dia sebelah. Kenapa tidak musyawarah? Pentingnya hati kita mencintai masjid, memakmurkan masjid, tetapi pentingnya kita bermusyawarah dalam memakmurkan masjid. Ini dua poin yang kita bisa belajar. Menanamkan kecintaan kepada masjid untuk memakmurkan masjid dalam bidang apapun, tetapi dalam penyelenggaraannya tetaplah dengan musyawarah. Semoga Allah memberi kita taufik, cahaya ibadi, cahaya hidayah, untuk dapat memahaminya dengan benar, dengan baik, dan juga mengamalkannya dengan benar, dengan baik. Dan jika kita mampu, kita niat menyampaikan juga untuk teman-teman kita yang
صلى الله